Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para autor yang menjadi petugas untuk mengisi artikel di Webman 2 Bantul, atau mungkin para penulis yang mau mengirimkan artikel atau tulisannya di Man 2 Bantul, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat artikel di website Man 2 Bantul dengan cara yang baru, karena websitenya sudah di-upgrade. Yang pertama, akses dulu web Man 2 Bantul di alamat man2bantul.asia.id. Kemudian di scroll ke bawah, pilih login. Nah, silakan masukkan username dan password yang sudah diberikan atau pernah digunakan untuk mendaftar. Kemudian klik login. Nah, setelah itu di menu yang paling bawah, ini nanti akan ada tambahan menu user. Ada profil, edit profil, tulis artikel dan berita, kirim web link, reset password, kontak, dan logout. Yang pertama kali untuk rule atau aturan baru itu bisa dipilih di sini di bagian pengumuman terbaru ya. Judulnya wajah baru website Man 2 Bantul, tampilannya lebih elegan dan seterusnya. Nah, kalau di sini nanti sudah nggak muncul karena sudah tergeser dengan artikel baru, maka bisa diakses di bagian ini, link madrasah. Pilih menu pengumuman, kemudian pilih cari titel yang ini judulnya. Nah, intinya untuk mengisi berita terbaru bisa dipilih yang ini, cara mengisi berita terbaru. Intinya ada istilah kategori. Jadi kategori itu tulisan atau berita itu masuk di kategori mana. Yang pertama itu ada istilah berita Man 2 Bantul. Ini itu berisi informasi seputar Man 2 Bantul saja ya. Kemudian ada istilah artikel. Jadi artikel ini berisi kiriman artikel guru, siswa, atau artikel tulisan bebas sesuai dengan kategori yang tersedia, atau mungkin nanti bisa ditambah, bisa. Kemudian untuk kategori berita Man 2 Bantul itu diantaranya adalah berita Man 2 Bantul, artikel siswa, dan artikel guru. Jadi artikel siswa ini adalah siswa yang mengirim artikelnya. Kemudian siswa sendiri nanti bisa mendaftar secara mandiri. Setelah mendaftar secara mandiri, nanti laporan ke admin web ya. Nanti akan dinaikkan level usernya menjadi author supaya nanti bisa mengirim berita, karena saat mendaftar itu siswa yang mendaftar manual itu levelnya baru register, jadi belum bisa mengirim berita. Kemudian untuk artikel guru juga sama, nanti bagi guru yang ingin mengirim artikelnya di website Man 2 Bantul bisa dimasukkan secara mandiri, nanti mendaftar secara mandiri dulu, nanti setelah itu baru laporan ke admin web untuk dinaikkan level usernya menjadi author sehingga bisa mengirim artikelnya. Artikel siswa dan artikel guru ini bisa berisi tulisan kiriman guru Man 2 Bantul, bisa berita ya, atau mungkin bisa artikel bebas. Kemudian untuk kategori artikel di luar ini, yang ternyata misalkan Bapak Ibu itu memiliki artikel yang menarik berhubungan dengan mata pelajaran dan seterusnya, bisa dikirimkan di kategorinya ini. Nah, nanti akan yang levelnya itu baru author tuh nanti nggak bisa langsung artikelnya muncul, tapi harus direview dulu oleh petugas yang bisa mengirim artikel berita. Itu nanti yang akunnya adalah akun humas. Jadi itu yang mengontrol seluruh artikel yang dipublish di web. Jadi Bapak Ibu guru dan siswa itu artikelnya tidak langsung keluar, tetapi akan dipending dulu, nanti akan direview, dibaca oleh humas. Kalau sudah oke, nah nanti yang mempublish petugasnya adalah akun yang levelnya adalah level humas ya.
Syaratnya yang pertama nanti akan video ini akan saya tampilkan di sini, bisa dilihat di video caranya. Intinya yang jelas itu adalah ukuran gambar itu, ukuran panjangnya adalah 1000 pixel dan lebarnya 400 pixel. Nah, gambar yang lebih besar itu enggak ada masalah, nanti akan di crop menggunakan langsung di webnya, jadi nggak usah menggunakan perangkat lunak Photoshop dan aplikasi-aplikasi editing gambar yang lain. Kemudian di atasnya nanti gambar, posisinya tengah, nanti bawahnya baru kontennya ya. Kita akan langsung praktekkan. Jadi yang pertama, klik kirim, tulis artikel dan berita, ditunggu. Kemudian silahkan dimasukkan titelnya, kemudian setelah judul dimasukkan, maka selanjutnya diketik dulu bebas ya, kemudian di enter. Setelah itu gambarnya berada posisinya di atas ini. Perlu diketahui dimensi gambarnya syaratnya minimal. Gambarnya kalau lebih dari ukurannya ini sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi kalau kurang itu nanti perlu di resize ya, 1000 pixel dikali 400 pixel ya. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan ukuran gambar yang sudah besar. Yaitu caranya di gambarnya ini diklik kanan properties, previous version atau detail ya. Dicari ini ukurannya kan 720 kali 467. Kemudian yang satunya ini ukurannya detail 2560. Nah, kita akan menggunakan perangkat lunak yang ada di web untuk melakukan cropping. Nah, caranya pertama, gambar ini syaratnya harus di atas ukuran 1000. Nah, ini ya, di atas 1000 kita akan menggunakan ini dulu. Oke, saya klik di sini, klik insert image, kemudian klik upload. Nah, di sini sudah disetting otomatis ukurannya, tinggal di browse saja, kemudian cari gambarnya yang ukurannya besar ini, klik open. Nah, ini ada pilihan resize, ini sudah nggak usah dirubah. Kemudian ada watermark. Watermark itu nanti akan ada tulisan bawahnya, boleh diisi, boleh centang, boleh tidak. Tulisannya nanti man 2 bantul ya. Klik upload, ditunggu. Nah, setelah itu, nah ini ukurannya, dimensinya sudah otomatis 1000 kali 400. Nah, setelah itu diklik, kemudian dimensinya ini diketik auto, dan klik di sini jadi none, dan klik insert. Nah, gambar sudah oke. Kemudian baru, nah ini ada watermarknya. Kemudian selanjutnya untuk teksnya di sini saya akan coba mengcopy aja dari sini. Ini nanti kena plagiarisme, plagiat ya, jadi nanti akan saya hapus hanya sebagai contoh saja, dan dipaste CTRL-V kalau master. Kemudian dibuat, kalau pengen diperbesar tarik ke sini, dibuat rata kiri kanan. Nah, kalau udah dibuat rata kiri kanan, selanjutnya bagaimana kalau menemukan gambar yang di bawah 1000 pixel. Nah, ini kan saya memiliki gambar di bawah 1000 pixel. Nah, caranya sama dengan tadi, di upload. Kita akan menggunakan perangkat lunak yang menggunakan web ini aja ya. Klik ini, kemudian diklik upload biasa, di browse, kemudian klik gambarnya tadi yang ini, yang ukurannya dimensinya di bawah 1000. Klik open, kemudian diupload biasa.
Jadi ini tidak akan ke crop. Ciri-cirinya ini ya, ukurannya di bawah 1000. Kemudian dipilih ini ya, edit image. Setelah gambar masuk, yang pertama adalah melakukan resize dulu. Karena ukurannya di bawah 1000 pixel, maka dinaikkan aja 1200. Kemudian height-nya diklik aja. Nah, ini proporsional harus dicentang seperti ini. Nanti ini height-nya akan otomatis membuat ukuran sendiri, sehingga gambarnya nanti tidak tetap proporsional ya, walaupun diperbesar. Klik apply dulu. Nah, setelah apply, nanti baru di crop. Karena ini sudah di atas 1000 ya. Pilih crop, dimasukkan width-nya 1000. Kemudian height-nya itu 400. Gini ya. Coba diklik sebelahnya sini. Nah, digeser. Kalau ini memang kalau untuk yang edit image ini lebih variatif. Nah, seperti ini. Ini 1000 ya. Oke, ini saya geser. Nah, kalau udah sesuai, klik apply. Jadi resize-nya berapa? Oh, ini 1200. Oke. Crop-nya 1000. Ini saya ulangi lagi. 1400. Klik di sini, geser. Kalau udah sesuai, klik apply. Nah, kalau sudah, klik apply. Di save, maksudnya klik save. Nah, ini buat 100%, klik OK. Kemudian di close. Nah, ini ukurannya sudah berubah menjadi dimensinya 1000 dikali 400 ya, jadi tidak harus pas. Nah, setelah itu baru dimasukkan. Nah, ini ya, jadi ukurannya akan standar 1000 kali 400. Nah, kemudian kalau misalkan ini hasil crop secara otomatis tadi itu tidak sesuai, nah, nanti diupload lagi gambarnya, nanti di crop secara manual seperti ini bisa, walaupun ukuran gambarnya lebih dari berapa? 1000 ya. Jadi misalkan kalau pengen gambar yang tadi itu cropnya tidak otomatis, diupload ulang aja, di browse ya, kemudian klik gambarnya tadi, di open ya. Nah, kemudian ini resize-nya dihilangkan aja. Nah, kalau sudah diupload nanti dicari gambarnya, misalnya gambarnya ini tadi ya. Nah, ini nanti dipilih ini, edit image. Nah, nanti cukup di crop aja karena kan ukurannya sudah di atas 1000 ya, tinggal di crop aja. Jadi nggak perlu menggunakan perangkat lunak, menggunakan ini saja udah cukup. Nah, kalau sudah, kemudian di save. Belum ini nanti dipilih di bagian publishing dulu. Nah, gambar ini mau dimasukkan di kategori apa? Karena ini tentang gunung, berarti yang pas mungkin di bagian sign. Nah, artikel beritanya nanti disesuaikan. Ada berita Man 2 Bantul, kemudian ada artikel guru, kemudian ada artikel siswa. Mana artikel siswa? Artikel guru, kemudian ada ini ya, kemudian artikel komputer, agama Islam, umum, humor, dan seterusnya. Nah, ini ada artikel siswa, kemudian ada bahan ajar. Nanti disesuaikan aja. Kalau yang ini tentang sains. Nah, setelah itu statusnya, bagi yang author nanti statusnya ini nggak muncul. Jadi yang muncul ini
khusus yang levelnya di atas author ya, seperti administrator. Kemudian di bagian fiturnya ada pilihan, ada no dan ada yes. Jadi kalau no itu nanti akan ditampilkan di dua tempat, yaitu kalau pilih ini no nanti ditampilkan di slideshow dan di bawah ini. Kalau itu berita man 2 bantul. Nah, kalau ini fiturnya pilih yes, nah nanti kalau artikelnya itu, jadi artikelnya itu khusus untuk yang ini ya, berita man 2 bantul. Khusus ini untuk berita man 2 bantul. Kemudian artikel guru dan artikel siswa itu nanti aturannya mengikuti ini. Tapi untuk artikel yang lain itu nggak akan berpengaruh ya. Tapi saya sarankan untuk artikel yang selain 3 itu fiturnya jangan dipilih. Nah, bagi yang tidak muncul ya nggak apa-apa, pakai author kayaknya ini nggak muncul ya. Kemudian yang lainnya juga didiamkan ya. Kemudian baru dilakukan save. Nah, kalau sudah di save, nanti kenapa kok ukurannya harus mengikuti aturan itu? Tujuannya seperti ini. Ini langsung saya save aja ya. Sebenarnya sebagai contoh sih. Harus saya save dulu. Nah, itu berada di sign sini. Design. Nah, ini gunung ini ya. Nanti saya hapus ini karena ini sebagai contoh. Nah, nanti tampilannya di komputer juga enak dipandang. Kemudian di handphone. Nah, ini tadi yang milih auto, yang ini tadi saya tidak memilih auto. Nah, ini ya. Untuk mengedit gambarnya, jadi caranya setelah di-upload seperti ini dicoba diperkecil ini untuk tampilan handphone. Nah, ini yang tidak saya pilih auto, saya akan merubah ini. Edit. Saya edit lagi ya gambarnya karena tidak sesuai. Nah, cara editnya seperti itu. Mana ini nggak muncul man. Oke, ngebug. Oke, pakai yang ini dulu aja. Di mana? Ya, saya edit lagi ya. Oke, jadi kalau nggak muncul nanti diedit lagi. Kemudian ini saya rubah saya klik. Udah di crop belum ini? Oh, ini belum ini. Ini saya crop dulu. Nah, di sini saya pilih auto. Kalau pengen merename bisa dari sini rename. Kalau perlu ya, saya rename aja. Saya ketik auto. Jangan lupa ini dipilih auto. Klik di sini sampai NA, kemudian klik update. Nah, kalau sudah dipilih save. Nah, setelah itu kita akan coba lihat hasilnya di komputer sama, tapi coba kita ke HP. Nah, sekarang bisa mengikuti, jadi tampilannya akan responsif ya. Jadi ini tadi tujuannya kenapa kok ukurannya tadi dipilih auto, kemudian harus di crop sesuai dengan aturan yang baru ini ya. Jadi tampilannya nanti ini gambarnya, bawahnya itu adalah artikelnya ya. Kalau ada gambar lagi, nah ini nanti bebas, silahkan untuk yang bawahnya. Tapi untuk standarnya, untuk website yang baru ini, tampilan gambarnya harus besar seperti ini, kemudian bawahnya baru teks
ya, karena tampilan model sekarang yang kekinian itu yang model seperti ini untuk website berita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.